Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Empunya kehidupan kita, bahwa Ia masih terus memelihara kita semua dan memampukan kita melakukan segala aktivitas di hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah rumah tangga tanggal 3 Maret 2021 ini, saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita mulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita berdiri. Mari kita mulai ibadah kita dengan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 139 ayat 14 sampai dengan 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan kidung pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 33, bait pertama dan kedua, Suaramu Ku Dengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur di malam hari ini, kami diizinkan Tuhan untuk kembali menikmati waktu anugerah Tuhan dan melakukan segala aktivitas kami di hari ini. Bahkan saat ini ya Bapa, sejenak Tuhan memberi kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan membekali langkah iman kami untuk terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah ibadah kami ini ya Bapa boleh jadi hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi hamba-Mu yang Engkau utus untuk memberitakan firman-Mu, biarlah kuasa Tuhan memampukan hamba-Mu untuk memperkatakan suara Tuhan bagi jemaat. Inilah doa kami Bapa, ampunilah kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 36 sampai 43. Namun sebelumnya kembali saya mengajak kita untuk menyanyikan satu kidung pujian dari Kidung Jemaat 54, baitnya yang pertama, tak kita menyerahkan. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 36 sampai dengan 43 berbunyi demikian. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara kebenaran firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan beriman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema yang diberikan kepada kita adalah percayalah kepada terang meskipun mempertaruhkan segala hal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sejenak untuk menutup mata kita dengan kedua tangan rapat-rapat, kurang lebih 5 detik. Kemudian coba berjalan, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Pertama, kita tidak dapat melihat apa-apa. Kedua, kaki kita mungkin akan terasa sakit karena kita terantuk, terbentur pada meja atau kursi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kegelapan, baik secara jasmani maupun rohani, itu sangat berbahaya. Karena itu kita membutuhkan suluh, cahaya, terang yang menuntun jalan kita agar kita tidak celaka. Namun sangat disayangkan saudaraku, banyak orang lebih memilih hidup dalam kegelapan daripada melihat cahaya dan dituntun untuk hidup dalam terang itu. Dalam bacaan kita saat ini berada dalam 2 perikop yang diberi judul
pemberitahuan kematian Yesus dan mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. Ayat 36 bacaan kita merupakan satu bagian dari perikop awal yang diberi judul pemberitahuan kematian Tuhan Yesus, karena isinya adalah Yesus memberitahukan bahwa saat kematiannya sudah dekat. Bapak Ibu, dalam sebuah gambaran di ayat 35, Yesus menjelaskan bahwa Ia adalah terang. Kehadirannya memberi hidup, pengajarannya memberi pengertian untuk memahami kehendak Allah, termasuk mengetahui kedatangan Anak Manusia yang dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-35 bahwa terang itu tidak selamanya bersama dengan mereka. Sedikit waktu lagi terang ada di antara mereka, tetapi terang itu akan meninggalkan atau tidak lagi berada di antara mereka. Itu merupakan sebuah gambaran bahwa Yesus akan meninggalkan para murid. Yesus akan mengalami kematian dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Karena itu Yesus menginginkan para murid, kalau kita perhatikan di dalam ayat 35, di sana Tuhan Yesus katakan, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Dan kemudian ayat 36, Tuhan Yesus mengulang kembali sebuah perintah untuk percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya para murid dan orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus bukan hanya mengerti, memahami tentang kehendak Allah, tetapi mereka pun dimampukan untuk menjadi anak-anak terang, yakni orang-orang yang menerangi kehidupan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sayangnya bahwa percaya kepada terang tidak serta-merta dilakukan, meskipun telah melihat tanda melalui mujizat. Orang banyak, secara khusus orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, meskipun mereka telah melihat banyak tanda, ayat 37 katakan, meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Inilah kelemahan orang-orang pada zaman Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus kemudian berkata di dalam ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40, Yesus mengutip pernyataan Nabi Yesaya. Dikatakan di sana bahwa genaplah firman, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata supaya genaplah bukan berarti bahwa orang-orang Farisi menolak Kristus supaya nubuat Yesaya digenapi. Bukan. Melainkan bahwa oleh penolakan mereka terhadap Tuhan Yesus, hal yang sama pun terjadi seperti yang pernah terjadi pada zaman Yesaya. Mereka tidak percaya kepadanya, sama seperti orang Israel pun tidak percaya pada zaman Yesaya. Pengulangan kembali terjadi. Meskipun demikian, saudaraku, di antara banyak yang tidak percaya itu, dikatakan di dalam ayat 42 sampai 43, banyak juga dari pemimpin Yahudi percaya kepada Yesus, walaupun mereka memilih untuk merahasiakan kepercayaan itu. Sebab mereka khawatir. Kemudian dikatakan di dalam ayat 43, mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Mereka khawatir mereka dikucilkan karena mereka lebih memilih
untuk menyenangkan hati manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjalani masa Prapaskah ini firman Tuhan kembali mengingatkan saudara dan saya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada terang dan kebenaran. Kalau kita bandingkan di dalam Yohanes 8 ayat 12, di sana dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Hanya di dalam Yesus ada kebenaran. Hanya di dalam Yesus kita mampu melihat terang. Hanya di dalam Yesus kita diberi hikmat dan pengertian untuk memutuskan segala sesuatu dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah terang itu. Tema kita katakan, percayalah kepada terang itu. Percayalah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Meskipun saudara sedang menghadapi situasi yang mempertaruhkan iman saudara. Meskipun saudara sedang menghadapi situasi yang membuat saudara harus memilih apakah saudara akan menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Allah. Apakah saudara akan menghadapi tantangan bersama Yesus atau justru mengabaikan Yesus dan melakukan kompromi terhadap kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang boleh kita renungkan, bahwa mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus tidak bisa ditunda. Melayani Tuhan tidak boleh menunggu waktu dan kesempatan kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menerima keselamatan dan hidup yang kekal, ketika Tuhan memanggil kita untuk berpindah dari kegelapan kepada terang, ketika Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berubah. Firman Tuhan di dalam ibadah hari Minggu yang kemarin. Ketika Tuhan Yesus memanggil kita untuk meninggalkan segala kenyamanan hidup, meninggalkan segala tawaran dunia yang sepertinya membuat kita melupakan Tuhan, meninggalkan segala hal yang sia-sia, maka jangan pernah menunda untuk melakukannya. Sebab tidak selamanya kesempatan itu akan diberi Tuhan. Terang itu ada bersama dengan kita. Tetapi bahwa kasih karunia Allah pun bukanlah sesuatu yang murahan. Ia menuntut pertanggungjawaban atas hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikuti terang, ketika kita mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus, maka konsekuensinya adalah kita harus mengorbankan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti pisau yang diasah, maka bagian-bagian yang dirasa tumpul, tidak berguna, maka itu akan dikikis oleh Tuhan. Kita harus bersedia dibentuk oleh firman Tuhan. Kita harus bersedia diubah oleh terang kehendak Allah. Dan karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai hidup dalam terang. Sebab kita adalah anak-anak terang, anak-anak yang dikuduskan Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 katakan, bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah eklesia, kita adalah gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa menuju terangnya yang ajaib. Tugas kita
memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Karena itu, marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari menyukakan hati Allah. Mari memilih untuk menyenangkan hati Allah. Meskipun saudara harus mengorbankan banyak hal, mempertaruhkan hidup, mempertaruhkan kenyamanan saudara. Mari pilih untuk menyenangkan hati Tuhan, meraih kehormatan dari Allah, pujian dari Allah. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima dan 6. Mulai dari ayatnya yang pertama saya bacakan untuk kita. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Karena itu sambil kita memberi persembahan bagi Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2, Tabuh Gendang. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syukur syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah kami terus diperlengkapi oleh firman-Mu, setia mengikut Yesus yang adalah terang dunia, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan mengakui Dia dalam segala jalan kami. Meskipun kami harus mempertaruhkan banyak hal, mengorbankan segala-galanya untuk menyenangkan hati Allah. Biarlah kami berjuang, bertahan di segala kondisi yang menggoda kami untuk menjauh dari Allah. Biarlah kami didapati Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan dalam setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Saat ini Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh keluarga kami, dimanapun mereka ada.
Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, mulai yang masih bayi, bahkan yang masih ada di dalam kandungan, yang sudah bersekolah di tingkat TK sampai perguruan tinggi, yang sudah bekerja, bahkan yang sudah berkeluarga. Tuhan terus memelihara kehidupan anak-anak kami, agar dimanapun mereka ada, mereka tetap dijaga, dilindungi Tuhan, dan dilimpahkan kasih karunia untuk terus hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu, para orang tua dalam pekerjaan, usaha, dan tanggung jawab sehari-hari. Mari Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk menyertai kehidupan jemaat Tuhan dengan segala peran yang kami lakukan, dengan segala pekerjaan yang kami kerjakan, usaha yang kami bangun. Biarlah Tuhan memberkatinya, hingga melaluinya kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan, dilimpahkan dalam sukacita dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, menyerahkan para orang tua kami di dalam usia mereka yang sudah lanjut, baik yang ada bersama dengan kami maupun yang ada di kampung halaman ataupun di luar Wawondulah. Tuhan terus mengaruniakan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, sukacita, kebahagiaan, hingga orang tua kami terus diberikan kegembiraan untuk menjalani hidup sehari-hari, melihat kebaikan anak-anak, cucu-cucu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang terbaring lemah karena sakit penyakit dan dirawat baik di rumah sakit, di rumah maupun yang sedang dalam pemulihan. Tuhan terus karuniakan berkat-Mu, semangat untuk berjuang dan mengandalkan Tuhan, semangat untuk menjalani perawatan dengan penuh sukacita. Biarlah dalam kasih Tuhan segala upaya boleh diberkati, dan melaluinya setiap jemaat-Mu boleh merasakan kesembuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul, anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, ataupun keluarga-keluarga yang saat ini bergumul oleh karena beban kehidupan, hubungan yang retak karena salah paham. Mari Bapa, Engkau juga memberi jawaban, jalan keluar, bahkan kemenangan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dan merindukan jawaban Tuhan yang memberi mereka kelepasan. Bapa, kami juga berdoa untuk sekalian hamba Tuhan yang Engkau tempatkan untuk melayani jemaat-Mu di Pok Wawondulah, terkhusus para hamba Tuhan yang melayani di malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan terus memampukan setiap saudara kami melayani dengan penuh sukacita. Bapa, kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah diberikan oleh umat-Mu. Biarlah Tuhan sempurnakan, berkenan memakainya untuk pelayanan kasih dan keadilan, terkhusus di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Pok Wawondulah. Ya Allah, Bapa kami di surga, inilah doa kami, ampunilah segala salah dan dosa kami, lalu kehidupan kami di malam hari ini, esok dan seterusnya, biarlah terus dipimpin oleh Tuhan Yesus, terang dunia yang menerangi dan menuntun kehidupan kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 370, baitnya yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan sesuai dengan firman yang telah saudara dengar di malam hari ini. Mari arahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.